Suatu kali ada seseorang yang kerasukan setan yang membuatnya menjadi bisu dan buta dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus mengusir setan dari orang itu dan orang itu bisa berkata-kata dan bisa melihat. Nah, ketika hal itu terjadi, ada di antara mereka orang-orang Farisi. Lalu apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Bagaimana respon mereka ketika melihat Yesus mengusir setan dan kemudian orang yang kerasukan setan itu semula bisu dan tidak melihat jadi bisa berkata-kata dan melihat? Orang-orang Farisi itu menuduh atau merespon negatif apa yang dilakukan Yesus dengan mengatakan, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ketika Tuhan Yesus Kristus mendengar apa yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi itu, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah dan setiap kota dan rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan binasa dan tidak dapat bertahan. Jadi Tuhan Yesus menanggapi tuduhan dari orang Farisi itu dengan ungkapan atau pernyataan atau menjawab mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota yang terpecah-pecah pasti tidak dapat bertahan. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti tidak bisa bertahan. Dengan demikian juga bagaimana iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan dapat bertahan? Jadi Tuhan Yesus Kristus ingin memberitahukan pada mereka, tidak mungkin iblis melawan iblis. Kalaupun itu kelihatan tampak di mata, itu adalah kepura-puraan iblis mengelabui kita. Tapi sesungguhnya antara iblis tidak akan pernah saling melawan. Mengapa? Karena iblis pasti tahu bahwa tidak mungkin di antara mereka berpecah-pecah menjadi satu faksi dengan faksi yang lainnya. Mereka pasti akan mempertahankan keberadaan mereka sebagai kebersamaan untuk melawan. Nah, jawaban Tuhan Yesus Kristus ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ingat ya, kalau suatu bangsa, suatu kerajaan terpecah-pecah, maka tidak akan dapat bertahan. Maka dimungkinkan akan mengalami kebangkrutan atau akan binasa. Nah, ini mengingatkan akan kita semua. Sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa pemilu dengan kampanye dan kemudian pemilihan umum. Dan sekarang kita sudah tahu kontestasinya bagaimana. Kita tahu bagaimana persaingan-persaingan diungkap oleh media massa. Bagaimana analisis-analisis diungkapkan oleh media massa. Satu sama lain saling mempengaruhi dan berusaha untuk menarik atau untuk menyatakan kontranya. Ungkapan-ungkapan mereka dengan tujuan untuk memberitahukan ini lebih unggul daripada yang lainnya, ini pilihan yang lebih tepat daripada yang lainnya, hingga komentator atau komentar-komentar yang muncul ke permukaan menjelang kampanye dan pemilu setelah calon legislatif dan calon wakil presiden dan presiden itu sudah ditentukan, pasti akan mempengaruhi hiruk-pikuk suasana perpolitikan di Indonesia. Nah, bagaimana kita orang Kristen? Kita harus bersukacita dan berbangga oleh karena apa? Oleh karena negeri ini sejak didirikan telah memutuskan satu filosofi yang menjadi dasar kehidupan bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran akan kebahagiaan kita, tetapi juga kesadaran akan perlunya kita terus bersatu dan utuh. Lalu kita juga melihat di dalam Pancasila persatuan Indonesia. Jadi kita semua tetap menjunjung tinggi kebinekaan tapi juga kesatuan. Kita menjunjung tinggi kebahagiaan tetapi kita ini adalah satu. Inilah yang harus kita pertahankan. Inilah yang harus kita perjuangkan. Sekalipun kita sekarang dalam kontestasi untuk menentukan siapa pemimpin masa depan dan masing-masing mempunyai jagonya sendiri, kemudian masing-masing mencoba untuk melakukan elaborasi atau mengeksposisi satu penjelasan argumentasi untuk memperkuat agar semua orang memilih kepada calon yang dijagokannya. Tapi hendaklah argumentasi satu sama lain tidak memperkeruh suasana kesatuan keutuhan di antara kita. Kita harus tetap menjaga keutuhan, kebersamaan, kegotong royongan sebagai bangsa. Mengapa? Sebab jikalau suatu bangsa terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan.
Ini menyadarkan saya, Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita berkompetisi secara sehat, kita juga berdemokrasi secara sehat dan dewasa. Kepentingan kita adalah bagi nusa dan bangsa dan bagi masa depan kita. Bersatu kita akan teguh. Oleh karena itu mari kita pertahankan kebersamaan, kegotong royongan, sekalipun kita berada dalam kompetisi dan pilihan calon pemimpin yang berbeda. Tetapi ketika sudah diputuskan siapa pemimpin bangsa ini, kita erat bersatu, bergandeng tangan, menopang dan mendukung roda kepemimpinan di bawah pimpinan yang telah diputuskan secara demokrasi. Tuhan Yesus